Jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Amin. Kami percaya firman-Mu menyembuhkan, memberkati, memulihkan. Amin. Setiap kami ya Bapa. Amin. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau hadir, Engkau mau lahir ke dunia hanya satu, yaitu supaya umat-Nya diberikan berkat dari Tuhan. Amin. Disertai Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya. Di nama Tuhan. Kayaknya tadi bapaknya yang sakit lagi nyari-nyari tadi. Mungkin supaya jangan dikunci. Tadi mau masuk sini. Bapaknya Rikwan namanya kan. Oke. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mudah. Puji Tuhan, kita merayakan Natal di tempat ini yang kedua atau ketiga ya? Kedua Pak. Kedua ya. Kedua. Nah, intinya Natal itu apa sih? Natal itu adalah Tuhan beserta kita. Amin. Atau Immanuel. Artinya kalau Tuhan menyertai kita, kita harus mengalami bahagia. Amin. Amin. Yang membuat bahagia itu adalah Tuhan sendiri. Katakan Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Ya, kalau hati kita ada Tuhan, tentu hati kita bisa mengalami bahagia. Amin. Ya, kalau jiwa kita ada Tuhan, ya jiwa kita juga tenteram. Amin. Ya. Kalau tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki dipelihara oleh Tuhan, tentunya kita juga mengalami bahagia. Amin. Amin. Ya. Jadi sama dengan ketika anak-anak
itu didampingin orang tua. Ya, ketika anak-anak itu didampingin orang tua, maka anak-anak itu akan merasa apa? Aman, Aman. apalagi tentram, merasa terlindungi, kan begitu ya. Ya. Jadi Tuhan di sorga sana enak-enak, tapi dia tinggalkan semua itu di sorga sana dan mau datang ke kandang domba, kan gitu kan. Dan dia lahir bukan ke tempatnya pengusaha yang punya hotel yang besar, tapi dia nemuin siapa? Gembala di dalam Lukas, ya, Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Nemuin gembala itu adalah orang Israel, itu adalah, kalau gembala itu orang kasta yang paling rendah, artinya orang yang paling rendah itu tidak diperhitungkan. Ngelamar PNS nggak diterima, ngelamar di perusahaan nggak diterima, polisi nggak diterima, masuk tentara nggak diterima, ya akhirnya jadi pengusaha juga nggak diterima, nggak sukses. Ya udah, jadilah dia gembala kambing atau gembala domba. Dia merenungi nasibnya. Tuh, hidupku ini kok begini terus ya, nggak ada masa depan, suram. Nah, di tengah dia merenungi nasibnya, datanglah malaikat kepada gembala-gembala itu. Ya, dikatakan, kamu jangan takut. Nah, begitu. Oke, kita buka dulu firman Tuhannya di Lukas, ya, Lukas 2, coba Lukas 2 ayat yang ke, sudah ketemu Lukas 2? Amin. Coba Lukas 2 ayat 8 kita baca sampai ayat 10. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, kesukaan besar artinya kebahagiaan, ketentraman, kesembuhan, pemulihan. Jangan takut. Mungkin kita mengalami khawatir, stres, takut, kebingungan, ya. Ya, karena anak-anak itu merasa sendiri, nangis dia. Ya, nggak ada induknya atau nggak ada bapaknya, nangis dia. Apa yang harus dimakan? Bagaimana? Nanti gelap. Takut hantu, takut ini, takut itu. Ya seperti itulah kalau kita itu nggak punya Tuhan. Tapi makanya Tuhan utus itu. Tuhan mau hadir itu. Dan Tuhan mau lahir itu. Dan temuilah. Lagi dia merana, merenungkan nasib, ditemuilah. Ya, aku datang, kamu nggak usah takut. Aku membawa kabar, yaitu kabar apa? Kesukaan. Ya. Jadi di Natal ini, mari kita gembira. Amin. Katakan kita gembira. Kita gembira. Nah, kenapa kita harus gembira? Karena Tuhanlah lahir. Kita merayakan, berarti ulang tahunnya Tuhan Yesus. Nah, kesalahan orang kita, kalau ulang tahun itu banyak Rido ini ulang tahun. Kamu tanggal berapa, bulan berapa? 21 Februari ya, tanggal 21 Februari. Ingat ya cewek ya, kalau ngasih kado sama Rido. 21 Februari. Jadi kesalahan kita, Rido kamu ulang tahun loh, traktir dong. Ini kesalahan kita. Seharusnya yang traktir itu yang berulang tahun atau sahabatnya atau temannya. Sahabatnya. Iyalah. Yang traktir itu sahabat Rido seharusnya. Tapi di dunia nyata ini udah terbalik. Kamu yang berulang tahun, kamu yang traktir.
Kan gitu. Dia terbalik-balik, itulah kesalahan. Yang benar adalah bahwa ridho ulang tahun kita ngasih kado dia, kita masakin enak dia, kita tanya dia mau makan apa. Itu yang benar. Jadi ini ulang tahunnya Tuhan Yesus, kita juga harus kasih hadiah sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kenapa kita harus kasih hadiah sama Tuhan Yesus? Karena kita setiap menit, setiap detik kita dikasih berkat terus. Berkat kesehatan itu nomor 1 loh. Haleluya. Amin. Sehat itu nomor 1. Dikasih kesehatan. Ya. Habis itu dikasih apa lagi? Dikasih rumah tangga yang bagus. Amin. Dikasih apa lagi? Pekerjaan yang bagus. Ya. Bisa makan. Ya, rumah yang bagus. Ya. Itu berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Amin. Dan Tuhan, sekarang ini kita merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus. Ya. Ya. Jadi jangan hanya di ulang tahun Tuhan Yesus semua orang Kristen ngejar-ngejar babi, ngejar-ngejar gondit. Ya gitu kan? Sampai ketakutan gonditnya setiap nyanyi malam kudus. Udah ketakutan semua babi. Lari mau sembunyi di mana? Karena setiap lagu itu pasti ada yang hilang kawannya. Setiap nyanyi lagu itu ada yang hilang kawannya. Kan gitu kan? Jadi ditandain. Jadi mari kita sama-sama. Hadiah apa itu Pak Pendeta? Ya, kita belajar ya. Yesaya 6 ayat 8. Yang pertama. Yesaya 6 ayat 8. Ya, Yesaya 6 ayat 8. Yang sudah ketemu bacakan yang keras ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Katakan, ini aku utus aku. Ini aku utus aku. Tepuk dadanya dong, tepuk dadanya. Ini aku utus aku Tuhan. Ini aku utus aku Tuhan. Ya. Jangan kau bilang, ini aku Tuhan. Utuslah dia. Aku nggak mau. Ya nggak boleh gitu ya. Ini aku utus aku. Jadi hadiah yang pertama adalah kita siap diutus. Katakan siap diutus. Siap diutus. Siap menjadi berkat. Katakan siap menjadi berkat. Siap menjadi berkat. Siap berguna. Katakan siap berguna. Siap berguna. Iya. Berguna untuk keluarga. Berguna di gereja. Berguna juga di masyarakat. Amin. Berguna juga di sekolah, di kampus, di tempat kerja. Berguna juga di bangsa Indonesia ini. Amin. Amin. Ya. Ada komunitas muda-mudi, ya, komunitas muda-mudi. Komunitas muda-mudi ini dia membuat kumpulan, yaitu apa kerjanya saudara? Kerjanya ngumpulin sampah. Ada yang kerjanya saudara ngecat rumah-rumah ibadah. Ya. Mungkin sepele, tapi dia mau berguna. Hanya ngumpulin sampah, tapi berguna. Ngecat, ya, ngecat rumah-rumah ibadah berguna. Ya. Ada juga komunitas muda-mudi, yaitu tukang ngawal. Kalau ada orang sakit, orang meninggal, dia ngawal. Dari rumah sakit ke rumah, dari rumah ke tempat mana, ke pemakaman atau kemana, ya, mengawal, ya. Kenapa terjadi seperti itu? Dia pengen berguna. Katakan pengen berguna. Pengen berguna. Iya. Nah, untuk kita berguna, kita harus mempersembahkan hati kita. Katakan persembahkan hati. Persembahkan hati kita. Nah, hadiah yang paling penting untuk Tuhan Yesus adalah hatimu. Katakan hatiku. Hatiku Untuk Tuhan. untuk Tuhan. Iya, ya. Jadi hati kita ini diminta sama Tuhan. Karena di mana hatimu berada, Itu hartamu berada. Nah, balik. Ya. Benar. kalau hati kita kepada Tuhan, gimana? Kalau hati kita kepada Tuhan, otomatis kita menyenangkan Tuhan. Amin. Betul? Kalau hati kita kepada uang, otomatis apa?
kita mengejar Uang. uang. Saya anjurkan engkau kejarlah uang sebanyak-banyaknya. Karena kalau engkau kaya, engkau bisa beli rumah bagus, kendaraan bagus, juga bangun gereja yang bagus, kan begitu? Ngerti? Kejar uang sebanyak-banyaknya. Saya nggak menganjurkan jadi orang orang gimana yang nggak mau bekerja gitu loh. Kejar uang sebanyak-banyaknya. Tapi ingatnya apa? Jangan gara-gara uang lupa ibadah. Halo. Iya. Jangan gara-gara uang lupa lupa sekolah minggu. Ya. Kemarin di gedung Serbaguna malam tahun baru nggak muat gedungnya. Natal tanggal 25 nggak muat gedungnya. Kursinya habis semua, kursi bagus dan kursi jelek habis. Tambah tikar lagi. Tapi tadi hari Minggu tadi, loh kok lengang? Pada kemana orang-orang ini? Kemarin hari Sabtu nggak muat, kok hari Minggunya lengang? Apa pada nyelam semua ke laut? Kapal selam tahu kan? Dia datangnya kalau malam kudus saja. Malam kudus keluar semua. Yang nggak pernah ibadah pun mandi dia. Gara-gara lagu malam kudus. Tapi hilang malam kudus, dia juga jadi kudisan. Udah hilang kudusnya jadi kudisan lagi. Nah kita nggak boleh seperti itu. Kristen kapal selam nggak boleh seperti itu. Ya, kita harus sadar bahwa Tuhan mau tinggalkan surga dan lahir dan menyertai saudara, memberkati saudara. Kita harus berikan hati kita dong. Amin. Iya, kita kan harus ku berikan hatimu. Apa saudara? Dan jiwaku ya. Semuanya bagimu. Amin. Di dalam hidupku, di setiap waktu, apa saudara? Nyatakan jalanmu. Nah, kita berikan hati kita sama Tuhan. Kalau kita berikan hati kita sama pacar kita, semuanya diberikan. Kan gitu kan? Tapi kalau kita berikan hati kita sama Tuhan, ya otomatis Tuhan, ini aku Tuhan, utus aku. Yang kedua selain hati apa? Jiwa. Apa saudara? Jiwa. Ya. Jiwa itu perasaan. Ya. Perasaan yang nano-nano, hancur. Ketika kita bernyanyi, Ayah, dengarkanlah, aku ingin bernyanyi, walau hanya dalam mimpi. Yang ayahnya sudah meninggal siapa? Angkat tangan. Ya. 1, 2, 3. Ayah saya juga meninggal. Tapi ketika kita nyanyi lagu Ayah, bisa meneteskan air mata. Kita bisa merasakan waktu kecil, waktu pemuda, waktu lajang, dibonceng, digendong, disuapin, diajak main, macam-macam. Kita ingat ayah kita. Kita membayangkan wajahnya, kita membayangkan senyumannya, kita juga membayangkan kemarahannya, kemarahan yang penuh kasih. Ya. Hatinya kita hancur, itu jiwa. Nah, hati kita dan jiwa kita ketika Tuhan Yesus itu waktu dicambuk, diludahin, apalagi ya, disalibkan, dicaci maki. Saya mau tanya, hati dan jiwanya hancur nggak? Hancur. Hancur nggak hati jiwanya? Hancur. Saya mau tanya, mengeluh nggak Tuhan Yesus waktu dianiaya itu? Nggak ada loh kata keluhan. Dia justru mengucapkan apa? Tuhan, ampuni dia karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Coba kalau ibu dibohongin orang, digosipin orang, dianiaya orang, ya, dipitnah orang, bisa nggak mulut kita ngomongin
Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Atau awas kau ya, bawa celurit, mbak parang. Kalau seperti itu sama aja kita nggak punya agama. Sama aja kita nggak punya beragama itu. Bedanya apa? Kita anak yang soleh, anak yang takut Tuhan dengan orang-orang yang tidak beragama. Kan bedanya seperti itu. Ketika kita itu mengalami masalah, mengalami aniaya atau mengalami penderitaan, mengalami fitnah, mengalami dibohongin orang, kan ucapan kita beda. Tuhan terima kasih Tuhan, aku hari ini dapat dibohongin orang. Dibohongin orang terima kasih. Makasih Tuhan, aku hari ini dapat difitnah orang. Makasih Tuhan, hari ini aku disakitin oleh temanku sendiri. Ya, ditusuk dari belakang, pura-pura baik, bermuka dua. Kata kita kan, bermuka dua padahal mukanya satu kan. Tapi kita bisa ngomong bermuka dua. Nah, kalau kita itu orang yang bisa merasakan, memberikan hati kita dan jiwa kita yang nano-nano tadi, ada asamnya, kecutnya, manisnya, gurihnya, asinnya, apalagi pedasnya, diaduk, dimasukkan ke piring, kita makan, seperti itulah rasanya. Itulah rasanya Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus itu mengalami aniaya, difitnah, macam-macam. Dia tinggalkan itu di tempat atas surga sana, dan dia ke dunia, di kandang domba pula lahirnya, dikejar-kejar. Waduh. Tapi Tuhan Yesus, dia tidak merasa sakit hati kepada orang-orang jahat itu. Dan kita belajar kalau kita disakitin, Tuhan aku mengucap syukur. Hari ini aku bisa merasakan waktu Engkau difitnah Tuhan, waktu Engkau disakiti Tuhan. Aku juga merasakan aku disakiti oleh kawanku, aku dibohongi oleh kawanku. Oh begitu. Itulah bedanya orang beragama dan orang yang tidak punya agama. Jangan sama. Nah apalagi ya selain hati jiwa. Lukas 10 ayat 2. Lukas 10 ayat 2. Ya bacakan ya. Yang sudah ketemu mungkin gantian. Lukas 10 ayat 2. Yang keras. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, tuaian itu apa? Tuaian itu apa? Panen, menguning. Ya, itu dia. Nanasnya menguning, duriannya menguning, jagungnya menguning kan gitu kan. Apalagi sawitnya menguning. Kalau sekarang ini saudara, orang sawit yang punya duit kan gitu kan. Kenapa? Karena sama Pak Jokowi mau dinaikkan terus sampai nanti harga 10.000. Wow, kalau harganya 10.000 benar-benar lah kaya banget orang yang punya sawit kan. Gitu kan. Sekarang harganya berapa? 3.800 ya. Waduh luar biasa saudara. Nah tuaiannya banyak sekali, tapi nggak ada yang manen. Yang manen dikit. Kira-kira bagaimana tuh? Kalau yang masak banyak, yang manen sedikit, apa yang terjadi? Busuk lah. Busuk. Kan gitu kan? Setuju ya busuk ya. Satu orang sanggupnya itu kalau manen sawit itu berapa hektar? Berapa? Kayak satu hari itu 2 hektar. Nah kalau ini udah ribuan hektar, terus yang nuai sedikit, ya banyak yang busuk. Sayang. Nah jiwa-jiwa banyak sekali di sana, pengen dikunjungin, pengen dipulkan, pengen sekolah minggu, pengen diajak pemuda, WBI, PBI, banyak sekali jiwa-jiwa. Tapi nggak ada yang mau pergi. Semuanya bilang aku sibuk, aku tak kerja, aku dodos, aku manen, aku apa lagi? Aku sekolah, aku lagi syuting, aku lagi mancing. Yang tahu dimancing gitu kan.
Aku lagi pulang kampung. Aku lagi nyangkul. Aduh, siapa yang mau kuutus nih, kata Tuhan Yesus. Siapa yang mau kuutus di Rama-Rama ini? Kata Tuhan Yesus. Katakan, ini aku Tuhan. 1, 2, 3. Ini aku Tuhan. Utuslah aku. Utuslah aku. Yes. Saudara udah ngomong ya. Saudara harus pergi mencari jiwa-jiwa. Amin. 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 Iya. Ini kita berikan tubuh kita untuk melayani Tuhan. Itulah hadiah yang terbaik dari Tuhan. Hati kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Itu kado yang Tuhan mau. Amin. Amin. Yang terakhir, kado apa? Kado apa lagi? Ya, nomor 1 hati, nomor 2 jiwa kita, baru tubuh kita. Yang terakhir, Amsal 3:9. Amsal 3:9. Udah ketemu? Amin. Yang keras. 1, 2, 3. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Nah, ini yang ketiga, ini adalah hak kado yang untuk menyenangkan Tuhan adalah harta. Katakan harta. Harta. Loh, kenapa harus pakai harta ya? Emang Tuhan Yesus nggak kekurangan harta? Wah, Tuhan Yesus nggak perlu kita. Nggak ada kita pun Tuhan Yesus bisa bangun gereja. Setuju? Nggak ada kita pun Tuhan Yesus bisa bangun gereja. Tapi kita mau belajar taat. Tuhan Yesus itu mau kamu harus memuliakan aku, yang memuliakan Tuhan Yesus dengan hartamu. Amin. Amin. Apa yang engkau punya? Anak kecil hanya punya apa? Waktu Tuhan Yesus memberitakan Injil. Coba beri makan mereka. Nggak ada yang bawa bontot, tapi ada anak kecil yang bawa bontot. Hanya bawa 2 ikan dan 5 roti. Ya udah, bawa sini itu. Hanya bontot itulah, dengan mengucap syukur didoakan Tuhan Yesus. Dari bontot anak kecil itulah bisa memberi makan 5.000 orang. Nanti maksudnya? Maksudnya gini, walaupun kita kecil di sini, harta kita juga kecil, iman kita juga kecil. Nanti ya. Tapi kalau kita mau berikan untuk Tuhan Yesus, itu bisa memberi makan di Rama-Rama ini. Amin. Gereja bisa berdiri. Katakan amin. Amin. Ya, engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau engkau mau memberikan seperti anak kecil ini, dia relakan loh anak kecil ini nggak dimakan sendiri, mau dibagi-bagi, Jadi ketika kita mau memberikan harta kita yang sedikit itu, itulah dengan ucapan syukur terjadi mukjizat. Amin. Kuasa mengucap syukur itu. Amin. Jangan sepelekan yang kecil. Amin. Amin. Dari yang kecil lah kita bisa menjadi besar. Amin. Ya. Nah, mau nggak kita memberikan harta kita ini untuk Tuhan? Kado spesial bagi Tuhan. Dengan harta kita bisa melayani orang miskin, janda, anak jalanan, membangun gereja, membangun sekolah. Ya. Kami punya visi untuk 2022 untuk membangun sekolah. Ya. Nah, saudara juga punya visi, punya target di tempat ini. Mungkin tahun 2022 tanah dulu saudara harus dapatkan. Tahun 2023 baru membangun. Nah, begitu target itu. Dengan apa? Dengan gotong royong harta yang kecil itu, seperti anak kecil tadi yang 5 roti 2 ikan. Nah, inilah renungan malam hari ini. Renungan singkat. Jadi merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau hati kita berikan sama Tuhan. Nomor 1 itu. Nomor 1. Kalau nggak ada harta hatimu. Karena
ketika hatimu ke tempat bakso ya, engkau pasti dapat bakso. Tapi ketika hatimu itu kepada Tuhan, engkau akan dapatkan Tuhan. Amin. Jiwa kita, tubuh kita untuk pergi. Baru yang terakhir, kenapa harta yang terakhir? Karena itu memang nggak prioritas. Tapi kita perlu uang, kita perlu kaya. Tapi jangan kekayaan, jangan mengejar uang. Karena apa saudara? Orang yang cinta uang apa? Akan jatuh. Iya, jatuh dalam pencobaan. Ya, kita bisa kaya, boleh kaya, tetapi mari kita belajar untuk kita apa saudara? Memberikan harta kita itu kepada Tuhan untuk pelayanan. Yuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Sebab Engkau baik. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Semuanya sembah Dia. Sembah Tuhan. Tuhan suka disembah, dipuji. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Berikan hatimu sama Tuhan. Berikan hatimu. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman. Kami akan memberikan kado spesial, yaitu hati kami, jiwa kami, tubuh kami, dan harta kami untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan surga, untuk penginjilan bagi Tuhan. Berkati umatmu di Rama-Rama yang merayakan ulang tahunmu. Dalam nama Yesus Kristus, yang sakit kau sembuhkan, yang lemah kau kuatkan, yang susah kau himpunkan, yang hilang ditemukan, yang tercerai dipersatukan, yang miskin diperkaya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang bersama katakan